Saudara pemirsa, Tenar News TV 9 menyaksikan secara langsung sidang perkara gugatan perumahan Villa Rizky Ilhami II yang dihadiri oleh penggugat yaitu Haji Nur Ilahi dengan saksi-saksi. Sementara tergugat PT Rizky Mustika Abadi dihadiri oleh pengacaranya yaitu Masayu Doni Kertopati. Kita saksikan di dalam sidang saksi dari penggugat Haji Nur Ilahi yaitu Syarif Hidayatullah Muslim sedang diambil sumpah dengan sebuah kitab suci Al-Quran sebagai saksi dari penggugat. Kita saksikan sumpah yang berhadapan dengan hakim. Saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika saya berkata bohong, saya siap dilaknat oleh Allah. Silakan. Surah 38 karena Anda sewaktu itu Anda bagian dari lembaga pemasarakatan. Jadi untuk pertanyaan Bapak Penggugat, kalau keberadaan SHM 3839 kalau untuk mekanisme pengesahan tersebut saya belum itu mengetahui untuk peralihan. Tahu ya. Nah, yang ketiga, pada tahun berapa, di zaman lula siapa, timbulnya ketiga SHM tersebut 1018-3938 telah disahkan atau diterima, yang mana dari BPN telah menghadirkan surat secara yuridis kepada pihak kelurahan, karena Anda adalah bagian dari orang ini yang tahu tentang asal usul dari kelurahan. Nah, jangan dibulkan, tanya saja. Nah, yang saya mau tanya tentang pengesahan diterima apakah tidak hadir sertifikat di kelurahan Pengasinan pada tahun 90-an. Saudara pemirsa, karena ini sidang kesaksian, maka penggugat Haji Nur Ilahi menampilkan data-data atau bukti-bukti surat-surat yang valid. Kita saksikan bersama. Saudara pemirsa, kami minta wawancara dengan pengacara dari penggugat yaitu Masayu Doni Kertopati dan wawancara.
Pak, saya dari Tenar News TV 9 mau bertanya, Saya tergugat satu. apa dasar Bapak untuk menangkis gugatan dari penggugat Haji Nur Ilahi? Silakan Pak. Tangkisan kita berkaitan dengan gugatan penggugat ini yang pada awalnya adalah kita eksepsi. Eksepsinya kurang pihak. Karena yang diajukan sebagai pihak ini hanya kami pembeli terakhir dari lahan yang kita kuasain. Sedangkan penjual-penjual sebelumnya tidak diajukan sebagai saksi. Kemudian kami juga mengeksepsi menangkis mengenai kewenangan legal standingnya si penggugat. Apa itu? Karena pelepasan hak sebagai dasar gugatan dia, pembuktian itu para penggarap memberikan pelepasan hak itu kepada perusahaan, badan hukum. Oleh karena itu seharusnya badan hukumlah yang mengajukan gugatan. Namun faktanya yang mengajukan gugatan adalah Bapak Nurilah selaku diri sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu dua dari eksepsi kita. Yang ketiga mengenai obscure libel, artinya apa? Gugatan itu kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Kenapa? Karena judul gugatan itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, namun petitum atau hak apa yang dituntut di dalam gugatan itu berkaitan dengan pembatalan hak tanah. Gitu. Sedangkan pembatalan tanah adalah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi berkaitan dengan syarat formil itu tangkisan kita. Namun berkaitan dengan pokok perkara, kami secara umum menyatakan bahwa sertifikat yang kami kuasai mengenai hak lahan yang kita kuasain ini, dasar sertifikatnya sudah jelas dan itu sesuai dengan prosedur. Dan sertifikat itu juga melalui proses peralihan hak yang sudah berulang-ulang. Artinya bukan baru kami yang mensertifikatkan, tapi sejak tahun 2002 itu sudah SHM, kemudian beralih lagi menjadi SHGB, akhirnya ke kita. PT RMA ya. Oh iya. Bapak sebagai saya sebagai kuasa hukumnya. Gitu ya. Makasih. Sama-sama Pak, makasih Pak. Ini kartu ada kartu nama nggak ya? Kesimpulan. Supaya nama nggak salah. Iya, biar nggak salah. Kemudian masih ada. Ada. Oh. Oke, teh. Oh itu. Yang lain Masa itu oh, nih. iya. Oh, Kortopati. Itu ya. Lo udah mau nanya nggak? Mau nanya tadi disampaikan oleh salah saksi tentang nomor Ini nggak ada video kan? Nggak. Nggak, soalnya saya mau rokok. Ya ini makanya kalau video kan mau tentang nomor rokok. register kan tadi sempat Bapak sampaikan. Artinya dia ada memang menjadi kekuatan di dalam sertifikat Pak. Makanya saya bertanya, fungsi register apa? Ternyata yang dimaksud register itu adalah pencatatan nomor surat keluar gitu loh. Artinya kalau saya mau buat surat ke Pak Denny, saya kan bikin nomor surat itu, kemudian saya catatkan. Nah, itu yang dimaksud register. Artinya sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa terhadap sebuah sertifikat atau penolakan atau apa. Itu catatan aja ya. iya, itu hanya surat yang keluar itu tercatat di kelurahan. Apakah itu bicara sah atau legal atau tidak? Pemirsa, kita wawancara dengan penggugat yaitu Haji Nur Ilahi. Saksian. Apa kira-kira hasilnya? Hasil didapatkan untuk membukti kejelasan objek yang digugat terkait dengan SHM 3839/2018 yang jumlahnya yuridis dari BPN itu 9,8 hektar. Lalu Sedangkan objek 13,5 hektar. Pak, dari kesaksian tadi nih sempat Bapak menghadirkan kesaksian, ya kan? Pernyataan dari kesaksian itu sendiri mengenai tentang nomor register ya Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Bapak itu memang mempunyai kekuatan hukum Pak? Kalau namanya registrasi kelurahan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Karena itu adalah warka, sehingga peningkatan hak yang akan diajukan sesuai SOP PPN itu harus kita kelurahan. Karena peningkatan hak
sertifikat itu harus adanya permohonan atau adanya registrasi dari kelurahan, harus diketahui dengan kelurahan. Lalu coba jelaskan dasar gugatan Bapak. Coba. Saya menggugat adalah dasar sertifikat 38391018. Yang mana ketiga sertifikat itu bukan berdasarkan tanah SK. Itu berdasarkan tanah adat. Sehingga menjadinya SHM. Dan ketiga sertifikat tersebut produk Bogor tahun 72 yang belum ada legal atau belum ada gambar ukur. Nah, sehingga setelah adanya pemekaran Depok, diajukanlah ke Depok, BPN Depok. BPN Depok mengeluarkan keterangan-keterangan secara yuridis bahwa telah timbul ketiga sertifikat yang diluncurkan kepada Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Pada saat itu dijawab oleh instansi kepala kelurahan, Bapak Marta dan Bapak Marta Miftahudin sebagai kepala kelurahan. Nah, dia memberi keterangan. Lurah Pak, kepala desa. Kepala kelurahan. Kepala kelurahan. Iya. Tahun berapa Pak? 2005, 2006, 2 kali dia buat. Nah, 2005 dia membuat keterangan bahwa tanah tersebut adalah tanah SK Kinak Jabar 205D garis miring garing 8 strip 54 garing 1964 yang tercatat di Kanwil dan tercatat di kelurahan tersebut. Dan sehingga timbulnya pada saat 72 pun dikeluarkannya IPEDA atau Girik Mena SK, Girik SK, dan dilampirkannya 2014 kemarin oleh kepala kelurahan setempat tentang Desa Kinak atau D77. Gitu. Lalu pertanyaan saya, Bapak kalau tergugat punya pengacara. Iya. Bapak punya pengacara nggak? Saya tidak pakai pengacara, Pak. Kenapa? Saya banyak kawan pengacara. Saya sudah tidak punya uang, sudah habis. Karena uang saya sudah bayar para penggarap. Nah, sehingga saya memohon kepada yang kuasa, memohon saya maju sendiri tanpa pengacara prinsipal. Sehingga di PN Depok ini saya diterima. Begitu. Saya juga memohon seadil-adilnya, mudah-mudahan Pak, insya Allah pengadilan Depok ini tidak seperti Petun di Bandung. Pak, Gitu. dari segi tanah. Jadi mereka ini mungkin Pak seorang pemimpin pengadilan, orang nomor 2 setelah Allah, amanah Pak. Amanah. Ya itu. Mudah-mudahan pengadilan Depok ini orang-orang yang amanah Pak, bisa melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Lalu Insya Allah. Lalu data yang dipegang oleh Bapak apa aja? Nah, data yang dipegang saya adalah pertama SK Kinak. SK Kinak. Iya, yang terregistrasi di Kanwil dan di kelurahan. Yang kedua IPEDA. IPEDA. Iya, bukti SK, bukti girik merah atau perpajakan dari Bapeda itu tertulis SK Kinak. SK Kinak. Iya, yang kedua C-Desa. Yang C-Desa itu juga termasuk C-Desa Kinak D77. Persilnya itu Pala 6. Gitu, Pak. Nah, terus yang kedua dilampirkan juga keterangan-keterangan terregistrasi di kelurahan terdahulu yang telah dikeluarkan di stempel kembali di registrasi. Registrasi? Iya. Kemarin tahun sudah masuk Pak dalam pengadilan. PN pengadilan, iya saya terregistrasi nggak lama ya. Yang ketiga saya juga dikirim peta Kanwil, peta dari Kanwil tentang objek SK Kinak. Nah, peta rincik jumlah objek, berapa luas dan nama-nama penggarap minot yang tercantum di SK itu tercantum di gambar objek tersebut. Sehingga kesimpulan saya bahwa satu lokasi objek blok Pengasinan yang jumlah 13,5 hektar yang saya tuntut, yang saya gugat, itu adalah BPN insya Allah belum mengeluarkan gambar ukur ataupun objek untuk pihak lain. Karena apabila pihak lain mengukur dari BPN, sehingga harus ada permohonan dari pihak kelurahan setempat. Begitu. Pak, tadi ada sidang menghadirkan kesaksian dari tergugat. Menurut Bapak sejauh mana, artinya ada kepuasan kah dari kesaksian Bapak? Kesaksian itu saya merasa puas, tidak apa-apa, apa adanya, sesuai yang ditanyakan, no problem, karena sudah diuji di panggilan Polres maupun Polda. Walaupun mereka bertanda tangan 2, tapi pada saat itu izin dari di hadapan dia semua. Tidak kucing-kucingan, tidak di belakang. Di hadapan, setelah di-scan, masuk register di kelurahan, diketahui orang-orang kelurahan, staf kelurahan, baru kita layangkan, kita pegang, begitu.
Jadi tidak rahasia lagi. Tidak mungkin dalam 74 kali 2 lurah tanda tangan semua tanah semua. Untuk Bapak sendiri, sertifikat yang dimiliki PT RMA Bapak mengetahui sejak tahun berapa Pak? Saya sertifikat PT RMA saya tahu sejak tahun 97. Karena 97 waktu itu belum ada pemekaran pemindahan hak. Karena sertifikat itu mulai bergerak pun semenjak PT RMA saja. Sebelum PT RMA tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang berani. Karena sertifikat tersebut sudah melanggar SOP BPN. Yang mana SHM tersebut dipindah alih ke PT tidak ganti buku. Berarti dia melanggar Undang-Undang PP 24 tahun 97. Sebelum dialihkan harusnya dikembalikan dulu. Dari kesaksian tadi oleh saksi dinyatakan bahwa para ahli waris yang disebutkan oleh pihak tergugat. Nah, ada satu perbedaan. Menurut Bapak seperti apa itu? Wajar perbedaan sedikit. Enggak semua tadi pihak saksi agak grogi sedikit. Karena yang ditanya itu apakah penggarap minotnya, apakah ahli warisnya? Yang mereka hafal itu adalah penggarap minot. Paling ahli waris 1, 2, 3, enggak semua. Gitu. Dalam keyakinan Bapak, apakah kiranya nanti dalam pengadilan nanti setelah keputusan ini meyakinkan Bapak? Saya meyakinkan karena majelis hakim yang mulia adalah tangan kanannya Allah. Insya Allah mudah-mudahan hakim yang mulia ini amanah. Gitu. Terima kasih banyak. Kita la haula wala aja. Ya, la haula wala quwata illa billah aja kita ya. Kita pasrahkan semuanya. Gitu. Semoga hakim juga diberi kesehatan. Menggugat ya? Ya, Bisa disebutkan Bang siapa Bang namanya? Syarif Hidayat Muslim. Bang, tadi bagaimana Bang tentang kesaksian Abang di hadapan ketua hakim bahwa Abang menyampaikan atas pernyataan-pernyataan terhadap pelepasan hak yang memang Abang mengetahui. Sejauh mana Abang mengetahui itu? Saya mengetahui dari pembayaran pelepasan hak tersebut yang saya ketahui tadi saya sempat tidak bisa menjawab di kesaksian saya. Jadi pada saat itu pada tahun 60-an penggarap SK tersebut sudah menerima pembayaran dari CP Pagar Jaya. CP Pagar Jaya itu dilimpahkan haknya kepada PT Pagar Kandang Sati yang saya ketahui dan saya melihat dari profil company-nya. Tahun berapa Bang? Yang apanya? Pada saat pelimpahan itu? Itu 2014 kalau tidak salah. Ya itu ada 2014 pelimpahan hak dari CP Pagar Jaya ke PT Pagar Kandang Sakti. Yang mana PT Pagar Kandang Sakti ini sudah memberikan pembayaran kepada penggarap sebanyak 74 orang yang berada di Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Sawangan. Mereka berdomisilinya berlainan kelurahan. Obyeknya ada 2 tempat, ada di Kelurahan Pengasinan dan juga ada di Kelurahan Duren Mekar. Ya. Yang menjadi objek pengasilan sekarang ini ada yang menjadi objek gugatan ini di wilayah kelurahan mana Bang? Kelurahan Pengasinan. Seluas berapa Bang? Seluas 13,5 hektar. 13 meter. Ya. Nah, Abang pada saat itu artinya mengetahui sejumlah penggarap itu betul-betul memang Abang meyakini bahwa memang itu adalah penggarap asli ya Bang? Itu penggarap asli. Kalau penggarap aslinya sudah meninggal, jadi itu adalah keterangan waris yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Dan di situ kenapa cuma 1 orang untuk ahli warisnya? Karena yang saya ketahui dan saya sebetulnya bukan 1 ya, beberapa orang yang saya temukan bahwasannya ahli waris tersebut memang menguasakan sepenuhnya kepada yang tua gitu. Bahwasannya kalau adik-adiknya mengikuti gitu. Jadi menurut saya, jadi keterangan waris tersebut sudah diketahui oleh kelurahan dan di situ tidak ada rekayasa dan itu betul adanya. Nah, sepengetahuan Abang, berapa sertifikat di atas tanah yang digugat itu? Kalau yang digugat itu ada 3 sertifikat. Nomor berapa Sertifikat saja? 38, 39 dan 1018. Nah, dari dasar sertifikat itu yang sedang digugat itu dimiliki oleh PT RMA. Iya, Nah, betul. itu sebenarnya di tanah apa ada kah atas Kinang? Itu tanah SK Kinang. Nah, berarti menurut Abang ini salah alamat atau bagaimana? Salah alamat. Terhadap gugatan tersebut. Betul, karena setahu saya sertifikat tersebut berdasarkan beberapa kali di saksian saya sampaikan itu ada warkah yang berdasarkan dari tanah adat atas nama Sarta bin Gentrong seluas kurang lebih hampir 2 hektar atau 3 hektaran sekitar segitu ya.
kebetulan memang itu adalah dekat rumah saya posisi objek tanah tersebut. Nah, tanah tersebut itu objeknya ada di dekat rumah saya. Kalau berdasarkan dengan dengan alas dasarnya Satra bin Gentrong, berarti lahan tersebut adalah lahan rumah saya. Karena itu kaitannya dengan tanah adat. Karena yang saya tahu itu adalah tanah garapan. Kok kenapa tanah garapan? Berangkatnya dari tanah adat. Dan tanah adat tersebut adanya di lokasi rumah saya sendiri. Kalau memang betul itu dari pihak BPN sampai turun untuk melakukan pengukuran, maka wassalamlah saya. Karena apa? Saya tidak bisa meningkatkan hak surat kepemilikan di atas rumah saya. Karena di atas rumah saya itu sekarang ini masih ada HJB, masih ada Giri, para ahli waris dari Satra bin Gentrong. Apabila nanti pada saat itu apabila BPN turun untuk melakukan pengukuran ulang untuk mengembalikan sesuai batas, maka dari pihak Satra bin Gentrong pun tidak akan bisa memproses untuk kenaikan haknya ke sertifikat. Abang kesaksian daripada para penggarap terhadap pelepasan itu pada saat itu abang mempunyai kapasitas apa, Bang? Saya sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat. Bisa dijelaskan, Bang, kapasitas lembaga masyarakat? Sebetulnya kapasitas saya di situ adalah dari lembaga ya, mengatasnamakan lembaga. Jadi di atas dari kelurahan sebetulnya. Jadi melihat dan mempelajari di situ ada warga saya yang ada penggarap di situ, ya saya ikut mengetahui dan bertanggung jawab. Artinya sesuai dengan SOP BPN bahwasanya penggarap itu harus menerima pembayaran atau ganti rugi ataupun ada undang-undangnya setahu saya. Ya saya tidak paham dengan undang-undangnya. Dapatnya berapa saya kurang tahu. Artinya saya sebagai lembaga pemberdayaan di situ mengetahui dan melindungi dari warga saya yang berkaitan di lokasi tersebut. Nah, sepengetahuan abang, masyarakat Pemirsa, ini adalah kantor pengadilan negeri Depok. Pemirsa, kita telah menyaksikan bersama sidang, kemudian kita wawancara dengan penggugat, tergugat, dan saksi. Saksikan, semoga hukum ini berjalan dengan baik di negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum adalah keadilan.